Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Jemaah sekalian, assalamualaikum. Ya, seperti yang disampaikan tadi, kita akan lanjutkan kajian kita. Pada bulan lalu kita sudah membahas tentang ma yubahu fi shalah. Apa saja yang dibolehkan terjadi di saat kita sholat. Semoga jemaah masih ingat saat itu kita membahas tentang bolehnya menangis di dalam sholat, dengan syarat tangisan tersebut tidak sampai memunculkan kata atau kosakata, dan juga tangisan yang disebabkan karena ingat akhirat atau ingat dengan surga dan neraka, bukan karena faktor tangisan yang diawali musibah dunia. Kemudian juga saat itu kita sudah membahas hal yang dibolehkan seperti bergerak atau melangkah di saat sholat untuk menyempurnakan sholat dan seterusnya. Cukup banyak poin yang kita bahas saat itu. Saat ini kita bahas yaitu hal-hal yang dimakruhkan terjadi di dalam sholat kita. Dia tidak sampai dikatakan batal, tapi memang sebaiknya tidak terjadi karena ini makruh. Makruh artinya benci. Dan jangan sampai itu terjadi. Yang pertama yaitu menengadah wajah atau mata ke langit-langit di saat sholat, baik ke dinding musola atau masjid yang biasanya barangkali ada ornamen, ada kaligrafi atau ada apa, secara sengaja, bukan karena ada faktor hajat tertentu. Kalau mata kita melihat sesuatu secara sekelebatan, tidak sengaja, ini ma'fu anhu, dimaafkan. Atau mata kita melirik sesuatu di saat sholat karena memang ada kebutuhan, seperti misalnya lewatnya anak kita di saat kita sholat dan dia membawa benda-benda yang ditenarai membahayakan dirinya. Maka saat itu penglihatan kita kepadanya itu bilhajah, ada keperluan, itu tidak masalah. Namun ketika pandangan tersebut tanpa ada keperluan syar'i apapun, memang dia ketika sholat matanya keluyuran kemana-mana seperti itu, maka yang ini jemaah sekalian a'azzamallahu wa iyyakum terlarang, dan para ulama memasukkan dalam kategori makruhatus sholat, hal yang dimakruhkan dalam sholat. Dalilnya hadis sahih Imam Muslim bahwasanya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya alaihi salatu wassalam yaqul, bahwasanya kata Abu Hurairah, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Layantahayyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'." Hendaknya kaum itu, maksudnya orang-orang yang sholat, mereka menahan matanya untuk tidak menatap ila sama langit, ya, langit-langit ke atas begitu. Sholat di saat sedang sholat. Kenapa? Karena kalau mereka masih seperti itu, tidak menahan diri, maka aula tarji ilaihim, kata Rasul, khawatir itu mata keterusan seperti itu, nggak bisa balik lagi. Maksudnya apa? Nggak konsen sholatnya. Dianjurkan ketika sholat sunnahnya adalah menghadap ke tempat sujud. Ini menurut 3 mazhab. Adapun mazhabnya Imam Malik ketika sholat menganjurkan bukan ke tempat sujud, tapi lempeng ke depan. Alasan mereka adalah karena sholat menghadap kiblat, Ka'bah, dan Ka'bah kita bukan di bawah tapi di depan. Itu alasan golongan Malikiyah. Sementara mayoritas ahli fikih, Hanafi, Syafi'i, Hambali, mereka mengatakan melihat ke tempat sujud. Itulah yang sunnahnya, yang seharusnya begitu. Dalilnya dari mana? Itu ketika Rasulullah alaihi wasallam Fathu Mekah. Kita tahu salah satu aktivitas Rasul ketika awal sampai ke kota Mekah di saat Fathu Mekah itu adalah membersihkan Ka'bah dari 360 berhala yang telah dikotori oleh kafir Quraisy. Nah, ketika itu Ka'bah sudah bersih, Rasul pun sholat di dalam Ka'bah. Ketika Rasul sholat di dalam Ka'bah, perawi hadis menceritakan bahwa Rasulullah pandangan matanya melihat ke tempat sujudnya. Itulah yang kemudian menjadi dasar mayoritas ulama bahwa sholat itu
melihat ke tempat sujud, bukan ke langit-langit atau ke depan. Dan Rasul mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Baik jemaah sekalian, ini yang pertama yang dimakruhkan, itu melihat ke langit-langit tadi. Keterangan dari Imam Nawawi sebagai berikut. Fihi an-nahyu al-akid wal wa'id asyadid fi dzalik. Ada larangan yang begitu kuat dan tegas ketika Rasul mengatakan hendaknya mereka menahan pandangannya, kalau tidak ditahan niscaya tidak akan kembali. Maka kalimat itu menunjukkan, kata Imam Nawawi, ini larangan yang sangat keras. Kemudian waqad naqala al-ijma' fi nahyi an dzalik. Para ulama telah ijma konsensus, telah sepakat tentang larangan sholat dalam keadaan mata keluyuran ke atas seperti itu. Qala al-Qadhiyyah berkata, "Wakhtalafu fi karahati raf'il basar ila sama'i fi du'a'i fi ghairi shalah." Hanya saja para ulama berbeda pandangan di saat apa? Ketika berdoa di luar sholat. Doa di luar sholat. Contoh misalnya saat tadi bapak-bapak mungkin ada yang berdoa, sudah selesai sholatnya, itu berdoa dengan cara seperti ini, melihat ke atas. Kan ada tuh orang kalau doa begini ya. Nah, kata Imam Al-Qadhiyyah, ini diperselisihkan para ulama. Apakah dibolehkan doa seperti ini? Beliau melanjutkan, "Fakarihahu Syuraih wa akharun." Hal tersebut makruh menurut Syuraih. Syuraih ini ketua Hakim Agung atau Qadhi Al-Qudhat, kalau sekarang istilahnya ketua MA lah begitu, di masa Umar bin Khattab hingga sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lalu kemudian juga kata Al-Qadhiyyah wa akharun, ulama lainnya juga mengatakan makruh doa seperti ini menghadap ke langit. Kemudian wa jawazahu al-aktsarun, namun mayoritas ulama mengatakan jawaz boleh. Ya, apa alasan mereka? Wa qalu li anna samaa qiblatud du'a, karena langit memang kiblatnya doa. Kama annal Ka'bah qiblatus shalah, sebagaimana Ka'bah adalah kiblatnya salat. Ka'bah itu kiblatnya salat, maka langit adalah kiblatnya doa. Ini alasan pihak mayoritas ulama yang mengatakan bolehnya doa dengan seperti itu. Ya, boleh begini juga, nunduk boleh juga seperti itu. Intinya begitu, itu mayoritas ulama. Ya. Wala yungkir, jangan diingkari raf'ul basar ilaiha. Kalau ada orang doa seperti ini, jangan diingkari, kata umumnya para ulama. La yukrah, itu tidak makruh. Karena la yukrah raf'ul yad, sebagaimana tidak makruh doa sambil mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan di saat doa, ini salah satu adab yang masyhur di saat doa. Dan ini kata Imam Bukhari berlaku di seluruh doa apapun, termasuk ketika berdoa khatib sedang doa di khutbah yang kedua. Sebagian orang ada yang tangannya biasa aja begini, sebagian orang ada yang ikut seperti ini. Dan menurut Imam Bukhari, mengangkat kedua tangan di saat doa itu berlaku mutlak di doa apapun, termasuk di saat doa setelah sholat menurut beliau. Dan juga dikatakan Syekh Abdurrahman Al-Mubarak Al-Furi. Sementara sebagian kalangan mengatakan ya doa setelah sholat atau doa ketika khutbah kedua itu, doa di khutbah yang kedua, bagi mereka tidak mengangkat tangan. Siapakah ini? Ini pendapat dari sebagian ulama Hanabilah atau Hambaliyah seperti Syekh bin Baz Al-Utsaimin dan sebagian ulama terdahulu dari golongan Hambali. Maka nanti bapak-bapak kalau melihat teman-teman kita di khutbah kedua, khutbah Jumati, mereka diem aja doanya, amin sih, mereka amin juga, tapi tangannya diem aja. Kita berbaik sangka mungkin mereka ikut pendapat yang memang mengatakan tidak mengangkat tangan. Itu pendapat sebagian Hanabilah atau Hambaliyah. Namun Imam Bukhari kemudian sebagian para ulama juga mengatakan doa apapun pada prinsipnya mengangkat kedua tangan la yukrah, hal itu tidak dimakruhkan. Baik jemaah sekalian, ini yang pertama, yaitu memandang ya mata kita keluyuran ke atas ke langit-langit tanpa hadas syar'i. Yang kedua, yang juga dimakruhkan di saat sholat kita adalah yaitu merem. Apa merem? Ya merem, memejamkan mata. Namun sebenarnya kalau kita lihat dalil, tidak ada satupun hadis yang valid, yang autentik, atau kalau bahasa pesantrennya yang sahih begitu,
yang melarang merem. Terus kenapa kok ada yang bilang makruh? Baik, kita lihat keterangan dari beberapa kitab. Yang pertama dari kitab Fiqh Sunnah. Beliau berkata begini, ya saya salik ya, beliau berkata begini. Taqbidul ainain, memanjangkan kedua mata. Ini dimasukkan dalam bab makruhatu shalah, hal yang dimakruhkan. Karihahu al-ba'du wa jawazahu al-ba'du bila karaha. Sebagian ulama bilang makruh, sebagian bilang sama sekali tidak makruh. Walhasil bagian ini masih zona debatable para ulama. Wal hadis al-marwi fil karahati lam yasih. Kata beliau, hadis yang mengatakan makruhnya sholat sambil merem tidak sahih. Itulah yang kemudian muncul pro kontra tentang masalah itu. Baik. Nah, di antara para imam kaum muslimin yang mengatakan makruh dari kalangan tabi'in seperti Mujahid, ahli tafsir, muridnya Ibnu Abbas, kemudian Qatadah. Al-Baihaqi mengatakan begini, wa rawaina an Mujahid wa Qatadah, kami meriwayatkan dari Mujahid dan Qatadah, annahuma, mereka berdua, karena yakrahani, mereka berdua mengatakan makruh takmidul ainain, memejamkan kedua mata di sholat, di saat sholat. Namun dikomentari oleh Imam Baihaqi begini, kata Imam Baihaqi, fihi hadisun musnadun wa laysa bisyai'. Ada memang hadisnya, tapi wa laysa bisyai'. Apa artinya? Enggak berkualitas hadisnya. Jadi kurang untuk dijadikan dalil untuk mengatakan makruh sholat sambil merem. Apalagi buat sebagian orang sholat sambil memejamkan mata itu merupakan cara untuk meraih khusyuk. Betul nggak kira-kira? Buat sebagian orang ya. Ada orang yang kalau melek malah dia keganggu dengan ukiran di depan dia atau apa namanya ini corak-corak sejadah, atau kadang dia sholat di masjid yang sejadahnya nggak keurus, itu sejadah udah pada botak dilihatin sama dia begitu. Kepikiran ya DKM-nya gimana sih, begitu pikiran dia. Nah, dengan cara merem itu pikiran-pikiran kayak gitu bisa dialihkan. Ya. Lalu kemudian jemaah sekalian, buat sebagian orang pula ada orang merem justru berfungsi bagi dia untuk memanggil hafalan dia, database hafalan dia ketika dia jadi imam. Jadi imam, kalau dia belajar seperti ini, melek begitu, khawatir dia ada yang missing link ayatnya gitu. Dengan cara merem itu dia bisa lebih konsen. Ada yang seperti itu. Baik, sekarang kita lihat penjelasan yang istilahnya pertengahan di antara dua pendapat tersebut. Dan bagi saya ini penjelasan yang sangat bagus dan paling adil di antara dua kelompok ini. Yaitu dalam kitab Zadul Ma'ad Imam Ibnu Qayyim, lalu Mufti Mesir Syekh Jad Al-Haq di tahun 90-an, dia pernah mengatakan pendapat Ibnu Qayyim ini pendapat yang paling indah dalam bab. Apa kata beliau? Waqad ikhtalafa al-fuqaha fi karahatihi. Para ulama kita telah berbeda pendapat tentang masalah makruhnya sholat sambil merem itu. Fakarihahu al-Imam Ahmad wa ghairuh. Menurut Imam Ahmad dan yang lainnya itu makruh. Imam Ahmad ini imamnya dia sendiri, Hambali. Wa qalu, kata mereka, golongan yang memakruhkan huwa fi'lul yahud. Alasannya adalah karena sholat sambil merem itu sholatnya ala Yahudi. Sholat ala Yahudi, perbuatan orang Yahudi. Kalau pernah kita lihat orang Yahudi lagi ibadah di tembok tembok ratapan, mereka sambil megang kitabnya begitu dan matanya memejamkan gitu supaya khusyuk. Itulah yang dimaksud oleh Imam Ahmad, sholat sambil merem seperti sholatnya atau ibadahnya orang-orang Yahudi. Lalu kata Ibnu Qayyim, wa abahahu jama'atun wa lam yakrahu. Sementara segolongan ulama lain mengatakan boleh dan tidak makruh. Wa qalu, alasan mereka, qad yakun aqraba ila tahsil al-khusyuk yang tadi kita bahas. Karena dengan cara merem itu menjadi sebab orang mendapatkan kekhusyukan. Allati huwa ruhus shalah wa sirruha wa maqsuduha. Dan khusyuk itu memang ruhnya salat. Khusyuk itu memang rahasianya salat. Khusyuk itu memang tujuan kita sholat supaya kita mendapatkan kekhusyuan. Dan ketika tujuan itu bisa diraih dengan cara memejamkan mata, itu menjadi dasar buat umumnya ulama tadi, hal itu dibolehkan. Waswab, lalu kata Imam Qayyim, yang benar adalah ayyuqal, dikatakan begini, in kana tafihul ain la yakhillu bil khusyu' fa huwa afdal. Kalau seandainya ada orang yang sholat dengan mata masih terbuka, masih melek begitu, dan dia tetap mampu khusyuk, maka buat orang yang kayak begini membuka mata afdal, itu yang lebih utama buat dia. Nggak ngaruh tuh yang namanya tadi sejadah yang kayak apa kayak, atau di soft kedua ketika dia sholat begini kelihatan di depannya ada orang sholat pakai baju kampanye dipakai sama dia, Doblos nomor 20 begitu katanya.
Nggak kenal sama dia biasa aja, nggak bawa kepikiran. Maka buat yang kayak begini, kata Imam Ibnu Qayyim, buat orang kayak begini terbuka mata lebih Allah, karena dia mampu tetap mempertahankan kekhusyuannya. Namun, wa in kana yahulu bainahu wa bainal khusyu' lima fi qiblatihi min az-zukhrufah wa tasbih aw ghairihi lima yushawishu ilaihi qalbu wa hunalika la yukrah at-taqlid qat'an. Apa artinya? Kalau ternyata di hadapan dia ada sesuatu yang mengganggu kekhusyuannya, baik berupa ukiran atau lukisan atau gambar-gambar yang bisa yuwaswish kolbu, hatinya menjadi ribet, jadi mikirin begitu, maka yang seperti ini kata beliau, fahunalika la yukrah at-taqlid qat'an, sama sekali nggak makruh buat dia kalau dia marah. Karena kalau melek terus dia malah keganggu itu. Coba Bapak, kalau kita kondangan. Kalau kondangan dari jam 11 sampai jam 1 di gedung, rata-rata orang kondangan kan pakai baju batik, rata-rata orang kita budayanya. Dan nggak salinan dulu pakai baju polos, batik semua. Nah, khawatir begitu sholat dan kita dapat saf 2, saf 3, kelihatan lah batiknya di depan. Allahu Akbar, kepikiran dah. Ini Pekalongan punya kayak ini. Di batik kanan, batik mesin. Nah, itu maksudnya hal yang bisa membuat hatinya dia itu ke bawah. Nah, buat orang kayak gini saat itu maka merem lebih utama. Tapi buat orang yang biasa aja, nggak kepikiran macam-macam, maka buat yang biasa aja tadi, yang nggak kepikiran macam-macam, melek lebih utama bagi dia. Ini kata Imam Ibnu Qayyim. Jadi dia tidak menyalahkan, namun dia mengembalikan kepada kondisi kemampuan orang yang masing-masing dalam menata hati dan kekhusyuannya. Kalau dia mampu tetap khusyuk dalam keadaan terbuka mata, tetaplah terbuka matanya. Namun kalau dia tidak mampu terbuka mata menjaga kekhusyuan, maka silakan merem, karena memang itu bagian dari ruhnya sholat. Baik jemaah sekalian, itu yang kedua, memejamkan mata walaupun terjadi beda pandangan dalam masalah. Yang ketiga, yang juga dimakruhkan dalam sholat adalah, yaitu jemaah sekalian, a'azanallahu wa iyyakum, sholat dalam keadaan ngantuk, khususnya dikala kita sedang sholat sunnah. Kalau sholat wajib dipaksain, jangan sampai gara-gara ngantuk malah nggak jadi sholat. Namun 5:30 istrinya bilang, bang udah 5:30 tuh sholat subuh, malu masa orang DKM subuh cuma 5:30, dia gue masih ngantuk banget, daripada makul gue tidur lagi ya, boleh tidur lagi. Ini subuh, kalau sholat tahajud, iya tidur lagi silakan. Tapi kalau sholat subuh, paksain, bangun, ambil batu SPA pakai supaya melek dan seger begitu. Baik, ini kejadiannya ada di masa Rasulullah SAW. Salah satu istri Rasulullah SAW sholat dalam keadaan ngantuk, saking ngantuknya dia pakai ada tali di pojok ke pojok, jadi kayak model ring tinju gitu, kayak model ring supaya apa? Kalau dia lagi sholat terus ngantuk dan jatuh, itu ada sandarannya, kealingan gitu. Itu begitu, dicopotin aman-aman, dilarang, tak boleh. Kenapa? Karena emang kalau masih ngantuk, khawatir salah baca, niatnya pengen baca istighfar, niatnya pengen baca zikir, malah dia mencaci maki dirinya. Nabi mengatakan begini. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Idza na'asa ahadukum falyarqud hatta yadhhab anhu an-nawm." Kalau kalian memang masih ngantuk, maka hendaknya tidur, jangan sholat sampai hilang ngantuknya itu, kata Rasul. Fa'innahu idza shalla wa huwa na'is, karena khawatir kalau dia sholat masih dalam keadaan ngantuk, la'allahu yadhhab yastaghfir fa yasubbu nafsah. Khawatirnya kata Rasul, dia niatnya pengen baca istighfar, salah sebut, jadi malah mencaci maki dirinya. Masih bagus sekedar nyaci maki diri sendiri, nyaci maki orang tua, nyaci maki Nabi, nyaci maki Allah, Rasul, kan bahaya. Maka kata Rasul, tidur aja dulu, ya sampai dia benar-benar seger. Rawahu al-jamaah, ini hadis diriwayatkan oleh jamaah. Jamaah maksudnya adalah Bukhari, Muslim, 4 pengarang kitab Sunan, dan juga Musnad Imam Ahmad. Baik, jemaah sekalian, a'azanallahu wa iyyakum, dan kemakruhan tentang masalah sholat sambil ngantuk ini tidak ada beda pendapat, semua ulama sepakat tentang hal itu khususnya jika kita hendak mengerjakan sholat sunnah. Ya. Kemudian juga termasuk makruh dan ada sebagian masyarakat kita, mungkin di antara jamaah pernah menyaksikan juga, yaitu ada orang kalau sholat, makmum khususnya, mengkhususkan kapling sendiri buat dia. Udah langganan dia di situ, sehingga membuat orang segan kalau ke situ. Jangan di situ lu punya Pak Haji, begitu katanya punya Pak Haji.
Padahal yang namanya kapling khusus hanya satu, itu buat imam nih, kapling khusus imam ini. Tapi kalau buat makmum, jangan bikin kapling khusus. Kita kadang di sini, kadang di samping, kadang di sana. Tapi kalau dia mengkhususkan di situ terus, ya, sehingga membuat orang lain jadi nggak enak gitu kalau kita di situ. Maka ini yang terlarang. Sebagian ada yang mengatakan haram bukan makruh, tapi umumnya mengatakan makruh. Baik, dalilnya dari mana? Dari hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Huzaimah dan yang lainnya. Bahwasanya kata Abdurrahman bin Shibil, sami'tu Rasulullah alaihi salatu wasalam yanha an thalath. Rasul melarang kita untuk melakukan 3 hal di saat sholat. Yang pertama, an-naqratil ghurab, yaitu sholat seperti burung gagak yang lagi makan. Maksudnya cepat, matang, cepat gerakannya. Wa an iftirasis sabr, atau seperti binatang buas yang ingin menerkam. Ya, ini pun juga sama maknanya, itu terburu-buru. Wa yutina rajul al maqam kama yutinal ba'ir, atau orang laki-laki rajul yang menempatkan tempat khusus seperti ba'ir itu unta yang kembali ke kandangnya. Unta nggak bakal ke kandang unta lain, dia ke kandang dirinya doang, dia tahu rumahnya. Selalu ke situ mulu tuh unta. Nah, Rasul mengandaikan seperti itu supaya kita paham, oh ternyata kita nggak dibenarkan untuk sholat itu di tempat makmum, kita khususkan buat kita doang, yang lain nggak boleh. Maka yang seperti itu dibenarkan. Namun kadang ada situasi di mana buat orang tertentu dimaafkan. Apa misalnya, mohon maaf, orang yang dalam keadaan sakit, dia butuh senderan di pojokan misalnya, dia pakai bangku. Atau misalnya orang-orang tertentu, orang yang sudah tua yang butuh sholat tadi yang pakai pijakan, dan pijakan itu hanya ada di tempat tertentu, di tiang tertentu, ini dimaklumi. Namun bagi orang yang sehat walafiat, tentu dia tidak ada alasan untuk itu. Dia kembali ke hukum umumnya di sini, yaitu hal itu dimakruhkan. Baik, itu udah berapa? Ada yang itu enggak? 3 atau 4 ya. Baik. Kemudian kita masuk jemaah sekalian yang ke-5. Yaitu sholat dikala makanan sudah terlanjur terhidangkan di hadapan kita. Dan juga sholat dikala menahan perut mules, baik mules karena ingin BAK atau BAB. Hal ini langsung, 3 hal ini langsung disebut oleh Nabi dalam satu hadis. Ya, Rasul mengatakan, la sholata bihadratit ta'am. Janganlah kalian sholat dalam keadaan makanan sudah hadir di hadapan kalian. Jadi di hadapan. Kalau di warteg masih jauh, itu nggak termasuk. Ini yang sudah di hadapan kita. Wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Dan janganlah kalian sholat dalam keadaan menahan 2 hal yang paling busuk. Apa itu? Ya, beda. Lalu bagaimana menahan buang angin? Apakah bisa dikiaskan dengan itu? Ya, umumnya para fuqaha memasukkan menahan buang angin pun masuk kategori di yang kedua ini, yaitu menahan 2 hal yang paling busuk tadi. Baik, apa alasannya selain hadis tadi? Yaitu karena hal tersebut bisa membuat syughul, kesibukan hati. Ya, kita takbir buat sholat, ingat dengan makanan yang sudah terhidangkan tadi. Waduh, gua kehabisan dah. Mana opor, mana goyang tahu kelapa, itu berjalan terus nanti. Ini yang ingin dihindarkan. Baik, kemudian jemaah sekalian, ini ada terjadi di masa Rasul. Dan bagi saya ini luar biasa ya, kata Rasul begini. Ya, idza wudi'a asya ahadikum. Jika asya itu makan malam. Jika makan malam sudah diletakkan di hadapan kalian, malam-malam. Wa qimatis shalah. Kalau boleh kedengaran suara iqamah sholat, lagi mau makan malam, iqamah sholat. Apa yang kita lakukan? Kata Rasul, fabda'u bil asya. Makanlah makanan malam tersebut. Jadi Rasul tak bilang tinggalkan makananmu dan penuhilah panggilan sholat. Tidak. Yang Rasul katakan, mulailah makan malammu. Wala ya'jal, dan jangan terburu-buru makannya. Tapi juga bukan berarti jangan ramai juga. Ya, standar adalah seperti orang makan biasa. Hatta yafruqa minhu, sampai selesai makannya. Kemudian wakana Ibnu Umar, dahulu Ibnu Umar ini dia pernah ngalamin yudha'u lahu ta'am, diletakkan di hadapannya makanan, waktu qamu shalah, kedengeran ada suara iqamah shalat,
fala ya'tiha. Ibnu Umar tidak mendatanginya, tetap dia sibuk dengan makanannya. Hatta yafrugha, sampai selesai itu makan. Wa innahu la yasma'u qira'atal imam, dan dia pun ketika makan kedengaran suara imam lagi baca. Nah, sementara para ulama salaf mengatakan salah satu dalam ilmu seseorang adalah ketika sholat dia menuntaskan kepentingan mendesaknya dulu, baru dia sholat. Supaya tadi dia mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat, dia selesaikan dulu. Apa misalnya? BAB tadi, BAK, makan, selesaikan dulu. Nah, jamaah sekalian, azamullah wa iyyakum jami'an. Sebagian ulama ada yang memasukkan hal ini bukan hal yang makruh dalam sholat, tapi pembatal sholat. Golongan zahiriyah, tekstualis. Itu Imam Ibnu Hazm. Itu kalimat yang berbunyi la sholata, tidak ada sholat. Itu bagi dia bermakna bukan jangan sholat atau tidak sempurna sholat, tapi tidak sah sholatnya, kata mereka. Namun pendapat mereka dikoreksi oleh Imam Ibnu Hajar, dianggap itu berlebihan, yang mengatakan batalnya sholat dalam menahan mulas atau tadi ada makanan. Tapi memang saya lihat ada kondisi di mana sebagian orang merasa, aduh gimana ya, ini kan rakaat terakhir atau tasyahud akhir lagi tahiyatul akhir tuh, imam banyak lama banget lagi bacanya, perut kita mulus, gimana ini lagi? Mau kita sudahi saja karena ini makruh, kita mulai 4 rakaat lagi kan gitu. Kalau kita tahan sampai selesai, khawatir jatuhnya makruh. Nah, kadang kita ada perang di batin tuh begitu, pilih yang mana. Seandainya dia batalkan, lalu dia mohon maaf selesaikan urusannya ke belakang, lalu dia balik lagi untuk sholat dan jamaah udah bubar, nggak ada masalah bagi dia hal itu, dalam artian dia tetap dapat pahala, jamaah tetap dapat. Hal ini berdasarkan hadis yang pernah saya bahas dulu waktu kita bahas tentang kenaikan ongkos haji yang membuat banyak orang jadi aduh gimana ya haji puluhan tahun lagi gitu. Gak usah khawatir karena Rasul mengatakan man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu, siapa yang berwudu lalu dia perbaiki, perbagus wudunya, ya pemarah lalu dia menuju masjid, fawajada an-nas qad shallaw, nyampe di masjid tahu-tahunya orang sudah selesai sholatnya, udah bubar, sholat sudah selesai. Apa kata Rasul? Ta'atuhu azza wa jalla man sholaha, tetap Allah kasih pahala berjamaah yang sama di orang-orang lain, tetap pahala berjamaah. Bahkan dia sholat sendirinya berjamaah, karena upaya dia, niat dia pengen berjamaah, udah mendapatkan poin, Allah hargai. Cuman memang ada halangan syar'i itu, apa tadi? Sakit perut, nggak bisa dihindari. Pakai motor, banyak bocor, dia ke bengkel dulu, baru ke masjid, udah bubar. Itu kan halangan syar'i, dia nggak bisa menghindari. Yang nggak dapat yang mana? Itu orang yang mengajak telat-telat itu, karena dia nanti-nanti gitu. Dan udah azan tuh, iya baru azan belum komat, begitu juga dia. Ya, kata istrinya, udah komat, udah iya belum mulai dolim. Emang mau apa lagi sih? Dia sengaja menunda-nunda. Ini lain cerita. Begitu dia ke masjid, jamaah udah bubar. Ya wajar, emang dia sengaja menunda-nunda. Beda dengan tadi, dia udah pengen berjamaah, tahu-taunya ada halangan syar'i. Rasul bilang tetap dapat pahala berjamaah. Nah, orang tadi yang udah berjamaah tapi mulusnya ke belakang dulu, begitu balik jamaah udah bubar, dia lebih layak untuk mendapatkannya karena sudah pernah mendapatkan jamaah tadi di awal. Baik, jamaah kalian. Itu yang ke berapa tadi? Ke-5 ya? Betul. Ke-5 tentang hal-hal yang dimakruhkan. Yang ke-6 yaitu mempermainkan anggota tubuh dan juga pakaiannya tanpa keperluan syar'i. Mungkin di antara kita pernah melihat ada orang yang bawaannya betulin peci, buat yang pakai sorban betulin sorban. Dan saya melihat kalau di tanah suci di Mekah Madinah itu sholatnya orang Indonesia itu lebih anteng, lebih diam gitu. Kalau orang luar kayaknya ada yang pengen melihat. Saya nggak tahu ini anteng khusyuk atau menahan mulus tadi, kita nggak tahu juga itu. Ya. Baik, dalilnya adalah yaitu hadis dari Mu'aykib diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang sahih, kata Rasul begini. Ya, Zakar Nabi alaihi salatu wassalam al-masaha fil masjid yakni al-hasa. Rasulullah alaihi salatu wassalam melarang kita mempermainkan kerikil di masjid di saat sholat. Kan zaman Nabi kan belum pakai karpet, jadi masih pasir. Al-hasa. Hasa itu dia lebih kecil dari kerikil tapi lebih besar dari pasir sebenarnya. Cuman saya agak kesulitan nyari padanannya apa ya di negara kita. Apa kira-kira itu? Lebih kecil dari kerikil tapi lebih besar dari pasir. Itu al-hasa. Apa kira-kira yang pas? Nah, itu di masjid Rasul kayak gitu. Nah, para sahabat ketika sujud supaya nyaman, mereka tangannya sering memainkan. Maka Nabi melarang, kalaupun memainkan, kalaupun ia ini memainkan, Nabi bilang apa?
Ya wa in kunta labudda fa ila fawaidah. Kalaupun pengen meratakan, kalau tidak cuma sekali kibas aja, sekali meratakan saja. Nah ini menunjukkan kalau ada keperluan silakan. Tapi kalau nggak ada keperluan, Nabi melarangnya. Dan hal ini dikiaskan oleh para ulama, konteksnya bukan hanya masalah pasir, tapi gerakan apapun. Tadi berdiri ini, dan seterusnya tanpa ada kebutuhan. Kalau ada kebutuhan nggak apa-apa. Ya, saya juga ngalamin kok, badan saya kan ada gemuk begini. Oh ini ada gemuk ya. Nah kalau lagi ruku atau sujud itu karena saya harus naikin celana begini. Sebab kalau saya diemin khawatir jadi tambahan ketat dan malah besar, malah robek. Maka saya angkat dulu supaya nyaman ketika sujud atau ruku. Ini gerakan yang ma'fu anhu tadi yang fawahidah sekali saja. Jadi jangan sampai ini terus-terusan begitu. Oke jemaah sekalian, ini yang ke berapa tadi? Yang ke-7 ya atau 6 yang dimakruhkan. Kita nggak bahas semua supaya ada waktu buat tanya jawab. Yang terakhir, dan saya berbaik sangka insya Allah kita nggak ada yang melakukan ini, yaitu al-khasirah. Apa al-khasirah atau mukhtasirah? Begini. Ya, sholat sambil begini. Ini Rasul bahas kayak begini karena mungkin pernah terjadi di masa sahabat, di masa dulu. Ya, disebut dalam hadis Imam Abu Daud dari Abu Hurairah, naha Rasulullah alaihi salatu wasallam anil ikhtisar al-ikhtisar fi sholat. Rasul melarang kita sholat sambil ikhtisar di dalam sholat. Apa itu ikhtisar? Yaitu yadahu ala khasiratihi. Yadahu ala khasiratihi. Yadahu artinya meletakkan, yadahu tangannya ala di atas khasirah pinggang. Dan ini ternyata jamaah sekalian kemakruhannya bukan hanya di dalam sholat. Bertolak pinggang ternyata bukan hanya makruh di dalam sholat. Baik, saya akan tambahkan dari Imam At-Tirmidzi, dia bilang begini. Ya, wa kariha ba'dhum ayyamshi ar-rajul muhtasiran. Lagi jalan sambil tolak pinggang itu makruh. Wa yarwi anna iblis idza masa yamshi muhtasiran. Diriwayatkan bahwasanya iblis ketika dia jalan, model atau gaya jalan iblis itu dengan cara seperti itu. Jadi orang kalau jalan seperti ini, ya kata para ulama kita itu model gaya jalannya iblis. Imam Nawawi menambahkan, kenapa hal itu dilarang? Fi'lu syaitan, itu perbuatannya syaitan. Li'anna iblis sahabatu minal jannah kadzalik. Ketika iblis diusir dari surga, dia turun dalam keadaan bertolak pinggang seperti itu. Kita tahu iblis disebut apa dalam Quran? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia menolak untuk sujud penghormatan, wastakbara dan dia sombong. Nah, ketika dia turun berjalan sambil dengan cara tolak pinggang tadi. Wakil li'annahu fi'lul mutakabbirin kata Imam Nawawi, karena bertolak pinggang merupakan posenya orang-orang sombong. Jadi ini dimakruhkan bukan hanya ketika sholat tapi di luar sholat. Mungkin hal itu dimaafkan ketika ada perlu seperti ini dialami oleh saudara saya sendiri ketika dia sedang sakit di ketiaknya dan bisul, mau apalagi ya dia begini mulu bawaannya. Allahu Akbar, dia nggak bisa begini. Apa? Sudah kebiasaan nggak bisa dia begini terus karena kalau dia ketutup ngebet luar biasa sakit. Nah, dalam keadaan normal ya tadi makruh. Ini yang kasihan kalau lagi main bola mau tendangan bebas tolak pinggang dulu kadang-kadang. Baik, jemaah sekalian, ini dulu yang kita bahas 8 poin. Mohon maaf tidak semuanya supaya ada waktu untuk tanya jawab. Kita masih ada kurang lebih 5 menit. Silakan jika ada yang perlu kita diskusikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, ini Ustaz, ketika kita akan meninggalkan barisan jamaah karena sakit perut, bisa bagaimana Ustaz? Bolehkah kita lewat di samping atau ke belakang? Memaksakan diri ke belakang gitu kan? Iya. Ya memang ada sebagian orang kayak khawatir dan aduh gimana ya masa saya lewat jalan-jalan di depan orang sholat. Sebenarnya untuk makmum bapak-bapak ya, untuk makmum lewat di depan orang sholat itu nggak apa-apa. Larangan berjalan di depan orang sholat dalam 2 keadaan. Pertama itu orang sholat sendiri. Yang kedua imam. Sholat di depan imam. Apa? Jalan di depan imam. Kalaupun jalan di depan makmum itu nggak ada masalah. Dari mana dalilnya? Di zaman Rasul sendiri terjadi dan Rasulullah membiarkan itu terjadi. Ketika sholat Id, Ibnu Abbas mencari barisan yang kosong. Ini sholat sudah berlangsung. Dia lewat di depan orang sholat sambil di atas ontaknya. Bayangin, masih pakai ontak, bolak-balik di sholat. Ya,
Kalau di kita mungkin masih pakai motor bolak-balik itu bisa doang. Dan Rasul saat itu ketika ada sholat ya, itu pasti dilaporkan Rasul nggak menyalahkan. Lalu kisah tadi dikomentari oleh Imam Syafi'i, dikutip oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, bahwasanya larangan lewat di hadapan orang sholat itu tak berlaku untuk makmum. Karena itu larangannya berlaku hanya untuk imam dan orang yang sholat seorang diri. Ya lagi sholat sunnah sendirian kan, nah, kita lewat tuh. Nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau depan makmum, sehingga kasus yang tadi itu sebenarnya nggak ada masalah buat kita untuk lewat aja, cepat begitu. Dan boleh saya pakai misi pak misi, karena waktu ada yang nyaut ya silakan. Ya. Kalau betul, ya. Betul. Sama ini kalau mau batalin, apa misalnya kalau menjadi batalin, nanti karena kalau misalnya pasang batalin, artinya ini mengurangi ini salahnya solusi atau salah. Ya, larangan ya. Ini ada bagian yang tadi emang saya lupa tambahkan. Jadi untuk larangan makan ketika sedang udah di hadapan kita mulus tadi, kata Imam Malik itu konteksnya adalah jika pertama memang waktu sholat itu masih lapang. Kalau masih lapang, waktu sholat masih lama gitu ya, ya kita makan aja dulu atau BAB aja dulu. Tapi kalau waktu sholat tinggal dikit lagi mau masuk ke sholat baru, ke waktu sholat baru. Misal kita belum sholat zuhur, ya, baru mau sholat zuhur 5 menit sebelum, anggaplah 5 menit sebelum azan asar. Pas lagi ada makanan di depan kita. Ya, jangan sampai gara-gara hadis tadi kita malah makan dulu, malah akhirnya masuk azan asar. Padahal kita belum sholat zuhur. Kata Imam Malik dalam keadaan kayak begitu, ya hendaknya dia tetap sholat dulu. Karena maksud hadis tadi adalah jika waktunya masih panjang. Yang mules juga gitu. Kalau seandainya dia berpikir, ya kalau saya tetap sholat nih, saya akan tetap makruh. Dan ternyata waktunya masih panjang, silakan dia batalkan sholat. Tapi kalau seandainya waktunya tinggal dikit lagi, mau masuk ke sholat baru yang akan datang, mau asar misalnya, dia di sholat zuhur, maka tidak ada masalah dia lanjutkan sholatnya walaupun dalam keadaan menahan. Karena khawatir tadi sudah habis waktunya kalau dia batalkan dulu. Nah untuk kasus di sholat Jumat, ya kalau dia ingin batalkan karena khawatir makruh tadi, maka memang begitu dia ulangi dan jamaah sudah bubar, memang bukan sholat Jumat. Itu dia ganti dengan sholat zuhur 4 rakaat seperti biasa sholat zuhur. Ya, bahkan bukan hanya yang mulus tadi ya, dari para ulama 4 mazhab, 3 mazhab mengatakan buat orang yang masbuk Jumatan, misal dia dari mana, sampai kantor orang udah pada komat gitu, sehingga dia masbuk kehilangan hanya 1 rakaat. Untuk kehilangan hanya 1 rakaat, dia masbuk yang masih boleh tetap melanjutkan sholat Jumatnya. Begitu imam salam, maka hendaknya dia melanjutkan kekurangan 1 rakaatnya. Adapun untuk yang masbuknya 2 rakaat, dia ikut bergabung sementara si imam sudah sujud rakaat kedua atau duduk tasyahud akhir, ya, maka 3 mazhab mengatakan dia hendaknya melanjutkan menjadi 4 rakaat, jadi niatin zuhur saja. Kecuali Abu Hanifah, kecuali menurut Abu Hanifah yang mengatakan tetap boleh 2 rakaat sholat Jumat walaupun dia masbuknya di tasyahud. Walau soal, ya. Baik, yang lagi, cukup. Menempok kita jadi imam. Sementara kan kalau sholat maghrib itu harus jahar kan. Akhirnya sholat kan gak jahar. Nah, apakah kita memberi tanda bahwa ini saya sholat sunnah nih gitu? Seperti apa? Jadi gini-gini gitu ya? Iya. Ya, terima kasih. Ya intinya adalah apakah boleh seorang makmum sholat wajib, imam sedang sholat sunnah? Ya, entah ba'diyah, entah qabliyah, dia sangka si imam, si orangnya lagi sholat wajib gitu, dicolek aja sama dia, gimana ini?
Baik, hal itu dibolehkan berdasarkan hadis yang cukup banyak, riwayat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan lain-lain. Dalam hadis Imam Tirmidzi, Bukhari juga ada. Jadi saat itu kasusnya para sahabat Nabi udah selesai nih, lagi wirid lah gitu. Lalu ada satu orang masuk dia sholat sendirian, akan sholat sendirian. Lalu Nabi pun menawarkan kepada sahabat, siapakah di antara kamu yang ingin menemani orang itu? Lalu Abu Bakar katakan saya, maka Abu Bakar pun menemani orang itu supaya orang itu dapat jamaah. Abu Bakar udah sholat tadi ya Rasul bareng-bareng. Nah, buat Abu Bakar kata Rasul itu adalah sholat sedekah. Nah, buat dia kehitung sebagai dapat jamaah. Maka Abu Bakar pun menemani orang itu sholat, padahal Abu Bakar sudah sholat wajib. Lalu Abu Bakar pun diminta oleh orang yang datang tadi sebagai imamnya, karena dia tahu posisi Abu Bakar sebagai siapa gitu. Dia nggak mau jadi imamnya Abu Bakar diminta jadi imam. Nah, ini menunjukkan bahwa bolehnya orang yang sudah sholat wajib, kemudian dia sholat sunnah untuk jadi imamnya orang yang sering sholat wajib. Kedua, kasus Ubay bin Ka'ab, udah jadi imam bersama laki-laki. Baru diri sebentar, dia langsung bangun. Ditanya mau orang mau kemana? Ibu-ibu nungguin, begitu kejadian. Maksudnya apa? Jamaah ibu-ibu yang pengen berjamaah juga lagi pada nunggu. Padahal dia udah sholat berjamaah bareng bapaknya, sama laki-lakinya. Nah ini kisah-kisahnya menjadi dalil bolehnya seseorang yang udah sholat wajib, dia menemani orang yang sholat wajib yang pengen berjamaah. Nah buat kita dihitung sebagai sunnah dan sedekah buat dia. Jadi kalau kita ngalamin itu tadi kita ditepok itu, buat kita dihitung sebagai sedekah buat dia. Nah buat dia dapat jamaahnya. Jadi kita nggak usah gini-gini atau gini-gini segala. Khawatir dia salah sangka atau apa, lanjutin aja. Kemudian apakah mesti dijaharkan? Tidak. Karena memang kita sesuai bacaan kita saat itu. Kita lagi sholat, ba'diyah atau qobliyah saat itu. Dan perlu diingat, menjaharkan sholat, bacaan sholat ketika maghrib atau isya atau subuh, dia bukan masuk kategori rukun sholat. Dia sunnah sholat. Terbukti dari mana? Kalau kita sholat sendiri, biasanya dijaharin nggak? Kalau Bapak sholat sendiri di rumah nih, dijaharin nggak biasanya? Ada yang jahar, ada juga yang tidak kan? Ada yang sir, ada yang jahar. Kenapa tahu para ulama nggak mempermasalahkan yang sir kan? Karena memang dia nggak rukun, nggak wajib. Dia itu sunnahnya sholat ketika di maghrib, di isya dan di subuh menjaharkan. Makanya kalau ada orang lupa, nih imam kita lupa menjaharkan, dia nggak apa-apa. Walaupun tetap kita subhanallah kan supaya dia ingat. Kalau itu. Baik, cukup. Ya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.